Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Ismun Arif dari Forum News Network. Senang sekali bisa menjumpai Anda semua. Masih puasa kan? Masih tetap kuat, insya Allah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa sampai akhir Ramadan nanti dan kita semua mendapat kemenangan di hari yang fitri. Jadi karena bulan puasa memang seharusnya kita banyak menahan diri, terutama ucapan. Jadi think before you, sebelum Anda mengetik atau think before you share. Soal cuitan Twitter ini memang dampaknya bisa panjang. Hal itu terjadi pada juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yakni Dhanil Anhar Simanjuntak. Anda pasti kalau yang ikut kehebohan di Pilpres 2019 lalu pasti Anda mengenal dia. Ini seorang anak muda tokoh Muhammadiyah yang kemudian menjadi juru bicara calon presiden Prabowo Subianto. Nah, ini gara-gara statusnya yang dianggap melecehkan Habib Rizik Syihab, Dhanil Anhar Simanjuntak ini saat ini sedang jadi bulan-bulanan di kalangan netizen, terutama kalangan umat Islam dan juga pendukung Habib Rizik Syihab. Rupanya pada tanggal 16 April lalu, Dhanil Anhar ini membuat cuitan berupa ucapan selamat ulang tahun pada Kopassus, mungkin ke Kopassus TNI AD ini berulang tahun tanggal 16 April. Dan seperti kita ketahui, Pak Prabowo adalah mantan Danjen Kopassus. Jadi wajar kalau kemudian Dhanil Anhar membuat cuitan tentang ulang tahun Kopassus. Nah, ketika dia membuat cuitan ini, rupanya ada seorang netizen yang mempertanyakan kepada Dhanil. Sebenarnya pertanyaannya sederhana saja, biasa-biasa saja. Dia mempertanyakan bagaimana komentarnya dengan TNI yang pada beberapa waktu yang lalu terlibat dalam penertiban baliho dari Habib Rizik Syihab. Dan kemudian juga ada yang menanyakan, netizen yang lain menanyakan pada Dhanil bagaimana komitmen dari Prabowo untuk membela Habib Rizik Syihab. Seperti kita ketahui kan Habib Rizik Syihab sekarang sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ada 3 kasusnya, kasus kerumunan di Petamburan, kerumunan di Megamendung, dan terakhir swab di Rumah Sakit Umi. Dan kita tahu juga dalam kasus swab di Rumah Sakit Umi itu, kemudian netizen sekarang juga sedang rame-rame menghajar Wali Kota Bogor, Bima Arya, karena dalam kesaksiannya, kemudian ketika dikonfrontir oleh Habib Rizik Syihab terungkap beberapa fakta yang sangat menyudutkan Bima Arya. Anda semua tentu sudah mengikuti soal ini. Nah, di tengah-tengah situasi yang sedang panas itu, tiba-tiba muncul cuitan dari Dhanil Anhar. Pertanyaan yang harusnya ditanggapi secara wajar-wajar, biasa-biasa saja oleh Dhanil Anhar itu, entah kenapa kemudian dia menjawabnya dengan sedikit sensi. Dhanil membuat cuitan yang kelihatannya ini ditujukan atau sindiran kepada Habib Rizik Syihab. Dia menulis begini, ulama yang menyerukan kebenaran banyak sekali, bukan ulama yang memaki orang sana-sini, menuduh sana-sini, provokasi, dan lain-lain. Itu bukan ulama, balas Dhanil. Dari cuitan Dhanil itu memang kemudian kita mudah menghubungkan bahwa yang dimaksud oleh Dhanil, yang tukang maki-maki dan tukang provokasi itu adalah Habib Rizik Syihab. Sebab kalau kita lihat pertanyaan semula kan, pertanyaan netizen berkaitan dengan pembelaan terhadap Habib Rizik Syihab dan juga bagaimana sikap Dhanil melihat bahwa TNI pada beberapa waktu yang lalu terlibat dalam penurunan spanduk dan baliho dari Habib Rizik Syihab. Dia menyatakan tidak ada warga Muhammadiyah yang beriman ke HRS. Dakwah dia tidak bersesuaian dengan Muhammadiyah. Jadi koreksi ke Muhammadiyahanmu kalau begitu. Dan memang seperti kita ketahui betul bahwa Habib Rizik Syihab itu kalau dilihat fahamnya itu lebih dekat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sebenarnya Habib Rizik Syihab ini lebih dekat ke Nahdliyin. Tapi bukan berarti kemudian hubungan dia dengan kalangan Muhammadiyah buruk. Karena selama ini Habib Rizik Syihab itu sebenarnya dari sisi cara dia berpikir, dia tidak membeda-bedakan antara NU dan Muhammadiyah. Cuitan lain dari Dhanil Anhar yang sangat menohok itu dia ketika dia menanggapi seorang netizen yang bernama Sugeng. Dia siapa? Tanya Dhanil. Bukan siapa-siapa bagi saya. Saya justru yang bantu dan bela imammu dulu. Tapi sebaliknya dia tidak pernah berkontribusi untuk membantu saya. Persamaan saya pernah lawan Ahok sama dengan dia.
dan dia pernah dukung PS sama dengan saya. Selebihnya saya bantu hak-hak dia, tapi dia tidak pernah bantu hak-hak saya. Itu terang dan jelas ya. Cuitan Dhanil ini memang luar biasa. Ini kelihatannya dia sangat emosional dan kemudian membuat semacam demarkasi, semacam garis yang jelas bahwa imammu. Itu untuk menegaskan bahwa Dhanil memang tidak berimam kepada Habib Rizik Syihab. Dan kemudian dia menyebut Habib Rizik Syihab dengan kalimat yang biasa saja, dia. Nah, itu seolah-olah teman biasa saja. Inilah yang kemudian membuat banyak sekali orang yang marah, banyak sekali netizen yang marah. Cuitan dari Dhanil Anhar ini kemudian menimbulkan kehebohan. Banyak yang kemudian melakukan screenshot dan kemudian menyebar di berbagai platform media sosial, tidak hanya di Twitter, terutama di WhatsApp group itu banyak sekali menyebar cuitan-cuitan dari Dhanil. Banyak sekali yang marah, tapi ada yang mencoba tabayun. Misalnya seorang netizen yang menulis namanya hamba Allah _411. Dia mempertanyakan, ini benar cuitan lu? Sambil mention Dhanil Anhar. Dan kalau betul, dia menyatakan, lu fix, lu musuh gua. Memang tiba-tiba sekarang ini Dhanil Anhar menjadi musuh banyak orang. Dia menjadi semacam public enemy kedua setelah Bima Arya Sugiarto, wali kota Bogor. Seorang dokter, Lisa Amarta Tara, misalnya membuat cuitan yang tidak kalah kerasnya. Lisa Amarta Tara ini dulu pada waktu Pilpres 2019, dia adalah ketua PPS kelompok emak-emak pendukung Prabowo Sandi atau perempuan pendukung Prabowo Sandi. Dr. Lisa bahkan menyebut Dhanil sebagai seorang pengkhianat. Ini barangkali karena berkaitan dengan hijrahnya atau bergabungnya Prabowo Sandi ke kabinet dari Jokowi Ma'ruf, dan sekarang Dhanil Anhar menjadi juru bicara dari Menhan Prabowo. Karena itu tentu saja Dhanil Anhar ini adalah satu paket bersama dengan Prabowo. Karena itu disebut sebagai pengkhianat. Dr. Lisa kalau lihat dari status dari cuitan-cuitannya, dia menyatakan bahwa dulunya dia itu adalah pendukung dari Ahok dan juga Jokowi. Tapi kemudian karena Habib Rizik Syihab menginstruksikan untuk mendukung Prabowo Sandi, maka kemudian dia bersama dengan sejumlah orang menjadi pendukung militan dari Prabowo Sandi. Dia bahkan mengungkit perannya pada waktu itu ketika diminta oleh Habib Rizik Syihab menjaga kotak suara, dia juga akan dia kemudian bersama teman-temannya juga menjaga kotak suara. Kemudian dia secara militan door to door mengetok pintu-pintu rumah warga agar memilih Prabowo Sandi. Kegiatan yang dilakukan oleh PPS ini waktu itu disebut sebagai kepung alias keliling kampung. Masih banyak status lain bertebaran di media sosial yang mengecam bahkan memaki Dhanil. Dan rupanya mengetahui bahwa statusnya membuat banyak orang marah, Dhanil kemudian menghapus semua cuitannya. Tetapi sayangnya cuitan-cuitan itu semua sudah di-screenshot oleh netizen dan sudah menyebar di mana-mana. Bahkan kemudian sejumlah media juga memberitakan aksi dari para netizen yang rame-rame menghajar Dhanil ini. Dan memang kalau kita lihat sudah sangat tidak proporsional kemarahan dari para pendukung Habib Rizik Syihab itu. Tapi begitulah ketika seorang ulamanya merasa dizalimi dan kemudian ada orang yang dulunya satu kubu, bahkan didukung oleh Habib Rizik Syihab dan kemudian sekarang terkesan memusuhi Habib Rizik Syihab, maka kemarahan mereka bisa sangat dimaklumi. Para netizen sekarang sudah menjadikan Dhanil ini bersama dengan Bima Arya dalam satu kubu. Dan entah bagaimana mereka itu kemudian juga mendapatkan sebuah rupanya video call, gitu, percakapan antara Dhanil dengan Bima Arya, dan ini pun kemudian disebar kemana-mana. Saya sendiri tidak mengerti apa sebenarnya konteks dari pembicaraan ini, karena kalau saya tonton juga tidak ada soal-soal yang esensial yang dibicarakan. Tetapi kelihatannya para netizen ini ingin menunjukkan bahwa mereka ini satu geng, karena itu kemudian sikapnya sama, yakni memusuhi Habib Rizik Syihab. Sikap Dhanil ini memang agak mengherankan. Mengapa dia begitu serius, begitu sensi ketika mendapat pertanyaan soal itu? Kalau kita baca kembali, sebenarnya pertanyaan dari netizen kepada Dhanil ini standar, tapi kemudian Dhanil menanggapi dengan cara yang sering kita sebut sebagai sangat nyinyir, bahkan kemudian bisa dinilai melecehkan Habib Rizik Syihab. Tentu sangat disayangkan, karena bagaimanapun juga harus diakui bahwa peran Habib Rizik Syihab dalam mendukung Prabowo Sandi, mengangkat elektabilitas Prabowo Sandi ini sangat besar. Kalau kita baca beberapa data sebelum Pilpres lalu, itu elektabilitas Prabowo Sandi tidak terlalu tinggi. Elektabilitas Prabowo Sandi itu pada awalnya sekitar berkisar antara 30-37%, sangat variatif. Sejumlah lembaga survei menyebutkan memang angkanya di bawah 40%.
Dan seperti kita ketahui kemudian hasil Pilpres kemarin kan suara Prabowo dan Sandi ini mencapai 44,5%. Dan ini pun ada kecurigaan bahwa angka-angka tersebut sudah curang. Jadi ada kenaikan elektabilitas yang sangat tinggi terhadap Prabowo Sandi. Dan kalau kita lihat sendiri, misalnya elektabilitas Prabowo secara pribadi itu juga tidak terlalu tinggi. Sebenarnya masih jauh dibandingkan dengan Jokowi. Kita misalnya lihat suara Gerindra saja. Suara Gerindra itu pada Pilpres lalu hanya sekitar 12,5%. Katakanlah suara Prabowo 2 kali lipat dari jumlah pemilih Gerindra. Maka angkanya paling berkisar antara 24% sampai 30%. Jadi menurut saya agak berlebihan kalau Daniel Anhar kemudian menganggap bahwa Habib Rizik Syihab itu tidak punya peran apa-apa. Sekedar kita flashback kembali, pada waktu itu kan keputusan untuk mendukung Prabowo Sandi itu diputuskan dalam Istimewa Ulama. Dan di situ peran dari Habib Rizik Syihab itu sangat besar. Dan juga dalam berbagai kampanyenya Prabowo misalnya menjanjikan ketika dia terpilih menjadi presiden, maka dia akan mengirim pesawat pribadi untuk menjemput Habib Rizik Syihab yang pada waktu itu berada di tempat pengasingan di Arab Saudi. Jadi wajar kalau sekarang kemudian ketika Prabowo berada di pemerintahan, banyak yang mempertanyakan apa pembelaan Prabowo. Meskipun sekarang Prabowo itu dia berada di pemerintahnya Jokowi, tentu saja sebagai Menteri Pertahanan setidaknya dia punya peran ketika Habib Rizik Syihab sedang menghadapi situasi semacam ini, situasi buruk, ketika dia diperlakukan tidak adil, dibawa ke pengadilan dengan berbagai tuduhan hanya karena pelanggaran protokol kesehatan. Sebagai politisi juga Daniel ini kurang bijak. Bagaimanapun juga, apalagi kalau dikaitkan dengan agenda-agenda besar ke depan Prabowo, misalnya mencalonkan kembali sebagai presiden, maka bagaimanapun juga peran dari umat Islam, peran dari tokoh atau figur-figur seperti Habib Rizik Syihab ini sangat diperlukan. Jadi kalau sekarang dia membuat status semacam itu kan seperti dia membakar sebuah jembatan. Benar bahwa hubungan antara Prabowo dengan umat Islam, terutama para pendukung Habib Rizik Syihab saat ini sedang renggang. Tetapi tentu saja kalau dengan upaya-upaya persuasi bisa dimungkinkan hubungan itu tercipta kembali. Apalagi kalau kemudian Prabowo misalnya menunjukkan itikat baik atau mengirim sinyal-sinyal yang positif pada Habib Rizik Syihab. Nah, sinyal yang disampaikan oleh Daniel ini secara politik ini sinyal yang sangat buruk. Ini sinyal yang sangat merugikan Prabowo. Jadi jangan sampai karena kemudian ulah dari Daniel ini Prabowo yang dirugikan. Di samping itu tidak pada tempatnya lah. Kemudian Daniel membuat perbedaan-perbedaan soal imam antara Muhammadiyah dengan Habib Rizik Syihab. Kemudian jasa dia membantu Habib Rizik Syihab dan sebagainya ini kurang bijak. Jadi apa boleh buat, walaupun sekarang Daniel sudah menghapus statusnya, status di Twitternya sudah dihapus, tetapi jejak digitalnya sudah terlanjur menyebar kemana-mana. Ini agak berat untuk memperbaiki situasi semacam ini, karena bagaimanapun juga situasinya sedang sangat sensitif. Para pendukung Habib Rizik Syihab merasa Habib Rizik Syihab diperlakukan tidak adil, dan kemudian orang yang dulu didukung, orang yang menjadi sekutu, tiba-tiba bersikap berbalik arah. Bergabungnya Prabowo dan Sandiaga Uno ke kabinet saja sudah sangat menyakitkan buat mereka, apalagi kemudian ditambah dengan sikap Daniel yang sangat-sangat tidak bijak. Ini sungguh sangat disayangkan. Saya Ismun Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.